Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukmanul Hakim dengan nomor pokok mahasiswa 201100330. Asal dari Prodi PGMI kelas C semester 3 dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam ME yang diampu oleh Ibu Eka Tusiana MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Kudus, dari biografi beliau hingga peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Terima kasih. Ja'far Shadiq Azamat Khan atau kita lebih kenal dengan Sunan Kudus merupakan putra dari Utsman Haji bin Ali Murtada, saudara kandung dari Sunan Ampel. Ia adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahandanya Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Selain itu, ia juga berguru kepada Kiai Telinsing, seorang Cina Muslim bernama asli De Lingsing. Mubalik datang bersamaan dengan datangnya Laksamana Chengho ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam melalui anak buahnya yang disebar ke sejumlah daerah. Ja'far Shadiq juga belajar di Ampel Denta, memperdalam agama Islam kepada penerus pesantren Sunan Ampel. Di samping itu, terdapat hubungan keluarga dari ibunya, Ja'far Shadiq dan Sunan Ampel. Ia juga pernah mengembara ke berbagai negeri dari tanah Hindustan sampai ke tanah suci Mekah dalam rangka beribadah haji. Raden Ja'far Shadiq muda pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak menggantikan Sunan Ngudung ayahandanya. Ia diberikan tugas memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Ia juga pernah diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, Masjid Kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengkaderan para penyebar Islam. Jabatan lain yang pernah diemban saat di Demak, Sunan Kudus diangkat sebagai Qodhi atau Hakim, yaitu jabatan di Kesultanan Demak yang lebih tinggi dari imam masjid. Namun pada saat pecahnya perselisihan di Kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Trenggana, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus, mengembangkan dakwah Islam yang ramah di Kudus. Ja'far tidak lagi disibukkan oleh urusan pemerintah sehingga bisa fokus dalam menjalankan dakwah Islam. Wilayah Kudus sebelumnya bernama Desa Tajuk yang menjadi daerah dakwahnya Kiai Telinsing, guru Sunan Kudus. Tokoh ini giat menyebarkan dakwah Islam. Selain itu, Kiai Telinsing juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir. Sehingga saat Ja'far Shadiq pindah dari Demak ke Tajuk, sebagian penduduknya sudah memeluk agama Islam. Kepindahannya ke Kudus menyebabkan gelar Sunan Kudus melekat dalam diri Ja'far Shadiq. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Bersama masyarakat, ia membangun masjid dan menara Kudus dan padasan atau tempat wudhu dengan arsitektur yang mengadopsi arsitektur Hindu-Buddha. Dakwah Sunan Kudus disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan akhlak mulia. Di samping menyampaikan ajaran Islam, ia juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Tokoh yang hidup sezaman dengan Sunan Gunung Jati ini tidak diketahui pasti tahun wafatnya. Dan Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mempelopori toleransi beragama. Di awal dakwahnya, Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain. Ia melarang penyembelihan sapi pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan. Pelarangan tersebut bukan karena dilarang menurut ajaran agama Islam, tapi penyembelihan sapi pada saat itu dapat menimbulkan ketersinggungan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Poncowati.
Kearifan yang dilakukan Sunan Kudus mengundang kehadiran Pangeran Poncowati untuk menanyakan apakah larangan menyembelih sapi oleh Sunan Kudus adalah ajaran agama Islam. Lalu dijawab oleh Sunan Kudus, sapi bukanlah hewan yang diharamkan. Larangan itu disampaikan sebagai penghormatan kepada pemeluk agama yang menganggap sapi sebagai binatang yang dihormati. Kejadian ini sebagai sebab masuk Islamnya Pangeran Poncowati dan menyerahkan wilayah kerajaannya pada Sunan Kudus. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus melakukan hal-hal yang unik untuk menarik perhatian pemeluk agama lain berkumpul di depan masjid. Misalnya, suatu hari Sunan Kudus membeli sapi yang disebut kebo bungiran kepada pedagang asing. Sapi tersebut ia tambatkan di halaman. Warga Hindu-Buddha yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Sunan Kudus akhirnya berkumpul. Sunan Kudus pun bercerita tentang sapi waktu masih kecil. Ia nyaris mati karena haus. Lalu dalam kehausannya datanglah seekor sapi yang kemudian menyusuinya hingga segar lagi. Saat dewasa, demi hormatnya kepada sapi, ia melarang masyarakat untuk menyakiti sapi. Pengetahuan Sunan Kudus tentang budaya lokal membuatnya melakukan inovasi-inovasi dalam menyampaikan dakwah lewat budaya yang membuatnya dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Kudus pada zamannya. Yang kedua, melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Dalam usahanya menarik simpati agama lain, Sunan Kudus melakukan akulturasi budaya dalam arsitektur masjid yang mengkompromikan arsitektur Islam dan Hindu-Buddha, yaitu membangun masjid dan menara Kudus. Sejak meninggalkan Demak dan tinggal di Kudus, Jafar Shodiq mulai dakwahnya dengan membangun Masjid Kudus yang besar dan indah. Sebuah tulisan berbahasa Arab menyebutkan bahwa masjid itu dibangun tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Arsitektur Menara Kudus yang unik menggambarkan kompromi Islam dengan arsitektur setempat yang bercirikan Hindu sebagai upaya pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang sudah mapan dalam budayanya. Bangunan menara mempunyai tinggi 18 meter dengan ukuran dasar persegi 10 x 10 meter. Dihiasi dengan piring keramik bergambar yang berjumlah 32 buah. 20 buah warna biru berlukiskan masjid, manusia, unta, dan kurma. Sedangkan 12 buah lainnya berwarna putih berlukiskan kembang. Sunan Kudus menyebarkan Islam dengan jalan kebijaksanaan, mengkompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan kebudayaan Tionghoa, sehingga mendapatkan simpati dari penduduk setempat yang masih beragama Hindu atau Buddha, ataupun aliran kepercayaan lainnya. Yang selanjutnya, Sunan Kudus membangun padasan atau tempat wudhu. Padasan dibangun dengan pancuran berjumlah 8 dan diberikan arca di atasnya. Dalam ajaran Buddha, arca menjadi simbol dalam keyakinan mereka. Terdapat 8 ajaran yang dinamakan Asta Sangika Marga, sebuah ajaran cara bersikap dalam kehidupan. Dalam usahanya mencari perhatian orang-orang Hindu-Buddha, Sunan Kudus menarik mereka melalui arsitektur menara dan padasan di sekitarnya hingga membuahkan hasil. Lambat laun, banyak para pemeluk Hindu-Buddha berdatangan memeluk Islam hingga Kudus menjadi kota penting dalam penyebaran Islam. Yang ketiga, berdakwah lewat seni dan budaya. Dalam menarik simpati masyarakat, Sunan Kudus dikenal punya kebiasaan mengadakan acara beduk dandangan. Sunan Kudus menabuh beduk berkali-kali untuk mengundang para jamaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Tradisi ini masih berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, baik di Jawa ataupun di daerah lain. Sunan Kudus juga menciptakan tembang Masku Mambang dan Mijil. Tembang Mijil berisi tentang alam ruh sebelum manusia dilahirkan, sedangkan Masku Mambang berisi pesan agama tentang kelahiran manusia.
Tembang juga dijadikan sebagai media dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat itu pada zamannya. Sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus dalam menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia patut menjadi teladan dengan sikap positif yang ditunjukkan. Di antaranya yang pertama adalah pemberani. Sunan Kudus Azamat Khan adalah mantan prajurit Kerajaan Demak, bahkan sebagai senopati Kerajaan Demak. Ia menggantikan Sunan Ngudung, ayahnya yang gugur di medan perang. Lalu ialah yang melanjutkan misi Kerajaan Demak. Tidak lama kemudian ia memutuskan untuk mengembara menyebarkan Islam ke daerah Kudus. Yang kedua, kreatif. Upaya-upaya yang dilakukan Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di kota Kudus mencerminkan sebagai sosok yang kreatif dan selalu berpikir mencari cara-cara unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk Islam. Seperti menambatkan sapi di halaman masjid, melarang masyarakat menyembelih sapi dan mempelopori akulturasi budaya Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Cina dalam arsitektur Menara Kudus, Lawang Kembar, dan Padasan. Yang ketiga, seniman. Selain sebagai ulama penyebar Islam, Sunan Kudus juga dikenal sebagai pencipta tembang Meji dan Mas Kumbang. Tembang adalah puisi tradisional Jawa yang muncul di akhir Majapahit, diciptakan oleh para wali songo. Lewat tembang-tembang yang diciptakan dan disebarkan ke masyarakat, Sunan Kudus menyisipkan ajaran Islam melalui isi tembang, sehingga dengan mudah diingat oleh masyarakat. Dan yang terakhir, santun dan toleran. Jejak perjalanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam melalui jalan damai terlihat dari peninggalannya, seperti Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bukti Sunan Kudus tidak serta-merta memaksakan ajaran Islam diterima masyarakat. Ia tampil mengkompromikan sebagai budaya dan kearifan lokal. Melalui tutur kata santun, ia menyampaikan Islam rahmatan lil alamin atau Islam yang membawa kasih sayang bagi semua lapisan. Sudah sepatutnya kita sebagai muslim melakukan toleransi terhadap umat beragama lainnya. Tetapi jangan dilupakan untuk melakukan toleransi sama muslim dalam melakukan dakwahnya selama itu tidak keluar dari koridor Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.